Jadi curhat-curhati yo, misakna gurune nesu-nesu. Gak tahu kok. Muhammad Bagus. Rutin. Yo, apa rek? Zahra Wayu, Zahra Wayu telon. Yusri lo ngefans. Wo. Ngawari. Ngawari yo, sumpah. Udah. Pagi Acong. Monyor cabe Raffi. Acong lo gua ya, Slon. 17-an Acong itu pancen mesti. Gas lah. Amalia. Hewan sungguh. Kalau ngomong apa sih? Iya. Iku lho. Aje. Endi aja? Kaget aja. Siska, Duso Siska. Aja. Capor. Aja. HC ku sing endi sih? Iku lho, tapi di asan lho. Apa jenenge sapa? Tamu ngire. Pami, adit tadi. Ini ML iku lho. Ngerti. Makane Renel. Amalia DS hilang. Yus. Fahmi Aditya Asan ket mau ket wingi lho meneng ae Ca. Gak tau ngomong. HC. Penelek makane. Ya menang caca. Caci ai. Muhammad Bagus iki turun ora. Wis tangi. Madang. Karta langsung adus iya iki. Ketika semuanya Semua hayal akan perasaan. Suara gak enak. Pelarianmu dalam hatiku sempurna. Yusril. Yusri dolane cewek-cewek lho kuwi. Hati-hati lho kuwi. Sadis lho. Bagus wae rutin iku sapa sih? Mbok gak kenal. Ngomong apa sih, Mas? Dikik. Zian. Ini dia. Bagus kau rutin. Zahra. Oli ble gak tau melu rek. Mangano sik Zar, semangat. Zian, tunjukkan wajahmu. Yang itu insecure kan aneh kok. Ono kiwil ono latih Yusril kabeh wisan mayela. Terus wisan wis kabeh rek. Jenny. Iza Yul apalan rek. Oh, wedoke kok ayu astagfirullah ya Allah. Jantung. Iki gak oleh ngono. Wis menang lah. Rapi. Absen. Pemik. Pemik. Apa? Luan. Ngaca sih. Oke. Pemik. Lapo? Kok gak mek iku tak. Bek. Kiwil gua ya kiwil. Delok entak. Ayolah, Mai. Ayolah. Kiwil apa kiwil iku? Kenapa?
Berapa orang ini? Totalnya 8-9. Jumlah. Kan janek cairan nek bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu Apa sana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni akhirul Islam as-siratal mustaqim. Ketiga kalinya, saya sebagai moderator yang akan menuju jalannya materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Anton Maulidin. Kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah, kembali bisa merasakan menghirup udara yang segar dengan gratis. Karena akhir-akhir ini ternyata banyak orang itu yang diuji oleh Allah dengan sakit yang untuk bernafas itu harus beli oksigen sampai ngantri begitu ya. Maka sekali lagi anak-anak, dalam kesempatan yang baik ini merupakan nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Bersyukur terhadap nikmat Allah yang paling mudah itu ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu wujud syukur paling mudah. Tetapi anak-anak tentu mensyukuri nikmat Allah itu tidak boleh hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang paling penting adalah mewujudkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diberikan kesehatan, diberikan tangan yang baik, gunakan untuk misalnya membantu
orang lain, membantu orang tua. Masih bisa mendengarkan dengan baik, gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Masih diberikan kesempatan untuk bisa ngomong, masih bisa berucap, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu diantara contoh-contoh kecil dalam rangka syukur nikmat. Karena kata Allah, orang yang sukses atau mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, janji Allah akan ditambah. Nah, coba kita hitung mulai bangun tidur tadi sampai sekarang itu sudah berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi malam mungkin kita tidur ya, kemudian pagi tadi kita bangun. Begitu bisa membuka mata, itu sudah nikmat yang luar biasa. Kemudian kita bangun, wudhu, kita kalau diminta menghitung, tidak mungkin bisa menghitung. Ya, tidak mungkin bisa. Nah, kalau syukur ditambah nikmat. Tapi kalau tidak mau syukur, ingkar, akan diberikan peringatan oleh Allah, akan diberikan azab oleh Allah. Maka sejatinya anak-anak ikut rotasi seperti ini, ikut kegiatan yang baik ini, kalau anak-anak ikutnya itu dalam rangka niat utama itu ibadah kepada Allah, dalam rangka niat utama itu menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan, dalam rangka thalabul ilmi, maka ini juga merupakan ibadah yang insya Allah akan bisa menjadikan Allah itu menambah nikmat kepada kita. Ya, ini tentu harus kita beri itu tentang nikmat. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, dalam kesempatan pagi ini materi yang kedua. Materi yang kedua setelah kemarin pembukaan, kemudian saya lihat ada orientasi, perkenalan. Ini sudah kenal apa belum ini sama temennya ini? Kalau sama-sama alumni MTS ya tidak perlu perkenalan karena sudah satu kamar di pondok. Kalau yang dari luar itu ya harus ada perkenalan. Ya pesan saya jangan sampai ada perbedaan rasa antara anak-anak itu. Yang alumni sini ya MTS ini melanjutkan ke Alia dengan yang dari luar baru masuk ke Alia itu harus sama semuanya. Ya, harus sama semuanya. Harus sama itu artinya ya kita di sini itu dalam satu lembaga yang sama, tidak boleh ada pemisahan-pemisahan. Nah, itu fungsinya portasi itu diantaranya adalah seperti itu. Nah, kemudian dalam kesempatan pagi ini saya atau kami akan menyampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan lembaga kita. Lembaga Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan. Kalau bahasa di jadwalnya itu mengenal madrasah, gitu ya. Mengenal madrasah. Tak kenal maka tidak sayang, ya. Tak kenal maka tidak kerasan. Itu harapannya ke sana nanti, biar kemarin dikenalkan oleh Al-Mizannya sama Bapak Direktur, sekarang dikenalkan dengan lembaga madrasahnya. Ya. Biar kenal dengan madrasahnya. Kalau sudah kenal nanti akrab, kerasan di sini, ya. Kerasan di madrasahnya itu. Ada anak itu ya yang mau ke sini, baru 2 hari belum masuk sekolah atau baru 1 hari belum masuk ke madrasahnya, baru di asramanya sudah tidak kerasan minta pulang, ya. Sudah tidak kerasan minta pulang, belum merasakan madrasahnya. Nah, ini harapan kita adalah kerasan di asrama juga kerasan di madrasah. Baik di asrama, baik di madrasah. Baik dengan guru, baik juga dengan sesama teman. Nah, ini harapannya adalah ke situ, mengenal madrasah.
Nah, anak-anak, yang pertama madrasah kita MAM 9 Lamongan ini beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Lamongan. Tentu alamatnya ini sama dengan Al-Mizan, ya, sama dengan Al-Mizan. Dia karena satu kompleks, maka sama dengan Al-Mizan. Terletak di Kelurahan Banjar Mendalan, ada di tengah kota. Jadi madrasah atau Al-Mizan ini berada satu kompleks dengan Al-Mizan yang berada di tengah kota. Ini salah satu kelebihan madrasah, aksesnya mudah aksesnya. Ya, kalau mau dari Surabaya, dari mana, Semarang, naik kereta juga gampang ya. Kemudian naik apa namanya, bis juga gampang. Cuma kadang-kala memang anak-anak karena aksesnya mudah ini senangnya apa? Kalau pulang tanpa izin gampang, tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Kalau di tempat-tempat lain misalnya kayak ada pondok ya, pondok Al-Islah itu ya, Al-Islah ke Lamongan itu kan akses transportasi umumnya itu kan ya tidak semudah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan. Harus menempuh dengan perjalanan atau menggunakan transportasi pribadi. Nah, di MAM 9 itu ada 2 jurusan anak-anak. Ada jurusan IPA dan ada jurusan IPS. Di next, Mas. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Ya, ini baru kita kemarin di tahun ini merencanakan ke depan itu harapannya kita punya program, buka program jurusan baru ya, jurusan bahasa. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi anak-anak. Tapi anak-anak yang sekarang yang masuk kelas 10 sekarang ini ya, tahun ini belum bisa ngambil jurusan bahasa. Yang ada hanya IPA dan IPS. Nanti akan ada pengelompokan itu. Harus mulai punya ancang-ancang sekarang anak-anak. Saya besok ini masuk IPA atau masuk IPS. Biasanya yang bikin bingung itu, saya masuk IPA tapi ibu saya pengen masuk IPS. Saya pengen jadi dokter tapi ibu saya tidak mau saya jadi dokter. Biasanya begitu. Nah, nanti di sini bisa dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru. MAM 9 punya 12 kelas anak-anak. Ya, 12 kelas. 6 kelas putra terpisah, kemudian 6 kelas putri terpisah. Artinya 6 kelas putra dan 6 kelas putri. Setiap kelas 10 itu ada 2 kelas putra, 2 kelas putri, kemudian yang kelas 11 juga ada 2 kelas putra, 2 kelas putri. Kita punya 45 guru dan 2 tenaga administrasi. Oh, itu bukan 54 ya, itu 45 mestinya. 45 bapak dan ibu guru. Dari 45 guru itu ya ada beberapa guru yang kita minta bantu kerja lebih. Kerja lebih itu ya punya tanggung jawab lebih. Ada yang masuk kepada wakil kepala, gitu ya. Ada wakil kepala bagian kurikulum. Di madrasah ini ada namanya Bu Mei ya, Bu Mei Runa Ekawati. Kalau Waka Humas ada Bu Yusi, Waka Kesiswaan yang ngurusi portasi ini ada Ustadz Arham, ada Sarana Prasarana Ustadz Sultan. Itu nanti insya Allah anak-anak juga akan kenal semuanya. Nah, di MAM 9 ini anak-anak untuk organisasi IPM-nya memang tidak sama, artinya ya secara struktur. Mbak minta tolong sebentar Mbak, laptopnya Bukuni itu sama bawa ke kamar ya. Laptopnya itu ada anak di situ. Ya, jadi anak-anak karena kita itu di sekolah ini satu kompleks dengan lembaga, maka IPM di asrama, IPM di Al-Mizan ini langsung dijadikan satu dengan IPM Al-Mizan. Nah, kita di MAM 9 ini punya atau menamakan diri menjadi sekolah kader. Jadi kalian masuk ke MAM 9 ini sebagai kader,
masuk lembaga yang lembaga ini itu punya branding menjadi atau sebagai sekolah kader. Jadi anak-anak ke sini ya dikader. Dikader untuk apa? 1, untuk jadi ulama. 2, untuk jadi pemimpin. 3, untuk jadi mubalik. Ini kemarin di pembukaan sambutan pembukaan saya sudah saya singgung ini. Lembaga sebagai wadah kaderisasi ulama, kaderisasi pemimpin, kaderisasi mubalik. Jadi anak-anak nanti lulus MA Muhammadiyah 9 Lamongan ini punya 3 kemampuan ini. Ya. Punya tiga apa istilahnya itu kelebihan ini. Ulama punya ilmu yang luas, ya. Kalau di pondok itu ada target harus hafalan hadis arba'in, harus hafal misalnya 1 tahun 1 juz. Itu diantara bagian ilmu, ya, ilmu yang harus wajib dimiliki. Di madrasah kita ada bimbingan-bimbingan, ya, ada bimbingan, ada kemudian karya ekstra, yaitu pemimpin mubalik itu yang kemarin juga kita sampaikan. Nah, anak-anak sekolah sini itu harapan lembaga ini ada dalam jiwa anak-anak itu bahwa kalian itu memang betul sebagai kader, ya. Sebagai kader penerus perjuangan Islam, kader penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kader itu harus ada di dalam jiwa anak-anak sekalian. Saya ini kader sebagai generasi penerus. Islam ke depan, baik dan buruknya, tergantung saya. Harus ditanamkan itu dalam diri kalian. Karena tergantung saya, maka saya harus belajar dengan baik, saya harus sungguh-sungguh, saya harus jujur, saya harus sopan. Nah, itu harus ada tanam di sini. Ya. Sehingga ke depan, kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang MAM 9 sebagai sekolah kader. Nah, visi madrasah ini adalah terwujudnya madrasah yang terwujudnya madrasah yang bertakwa, disiplin, sehat, santun, dan berprestasi. Ini visi madrasah, visi lembaga MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Pak lupa panjang, ingatnya susah. Bisa disingkat ya. Tadi sehati, boleh ya. Takwa, disiplin, sehat, sehati, itu ya santunnya, ya itu prestasi. Tadi sehati. Takwa, disiplin, sehat, prestasi. Jadi itu visi madrasah kita di sini. Anak jangan kaget ketika nanti misalnya anak-anak di sini digencer dengan bimbingan-bimbingan yang itu orientasinya adalah anak biar takwa. Jangan kaget misalnya nanti ada pelanggaran baju tidak dipakai kemudian dihukum, misalnya diberikan sanksi peringatan misalnya. Jangan kaget karena itu wujud untuk menumbuhkan jiwa disiplin anak-anak di madrasah. Ya, begitu. Anak-anak berangkat sekolah itu ya harus mandi, ya, itu misalnya kok sehat itu kan bisa bersih gitu ya. Rapi misalnya, itu memang karakter harus ditanamkan. Prestasi yang kemarin juga di pembukaan sudah kita singgung. Bisa prestasi akademik, bisa prestasi non-akademik. Nah, pertama misalnya untuk takwa. Next, Mbak. Takwa itu indikatornya adalah soleh dan bermanfaat. Jadi di antara anak-anak dikatakan takwa, ya, anak-anak betul-betul muttaqin, gitu ya, anak-anak berjiwa soleh, berakhlak yang baik, soleh. Itu ya. Kemudian bermanfaat, soleh itu untuk dirinya sendiri, ya, ibadah, bermanfaat itu untuk orang lain. Soleh itu ya sholat sregep, sekolah sregep, sinau sregep,
ono PR dikerjakno. Nah, ini termasuk di antara bagian dari untuk mewujudkan takwa ini ada ekstra keagamaan di Imam 9 ini yang memang satu integrasi dengan Al-Mizan. Di antaranya nanti anak-anak akan berpeluang untuk terpilih menjadi siswa teladan. Nah, kita di Imam 9 ini setiap tahun ada pemilihan siswa teladan. Di antara syarat anak bisa menjadi siswa teladan itu ya harus soleh tadi itu. Harus punya ketakwaan yang tinggi, prestasinya bagus, misalnya peringkat 1 terus di kelas akademiknya bagus misalnya. Kok ternyata gak pernah jamaah, nggak bisa menjadi duta madrasah. Ya. Kok ternyata puasanya itu Ramadannya itu turu misalnya. Nah, ini enggak boleh, enggak bisa, ya. Ada pembuatan kotak infak lazisme. Kemudian baca Al-Qur'an sebelum KBM. Anak-anak besok kalau sudah di madrasah, berangkat sekolah, ini wajib bawa Quran sendiri-sendiri. Ini saya ingatkan sejak sekarang. Wajib bawa Quran sendiri-sendiri. Jadi Quran itu selain di asrama, di sekolah, di kelas juga wajib bawa Al-Quran. Kemudian yang kedua, disiplin anak-anak. Disiplin itu indikatornya adalah anak-anak tertib, anak-anak tanggap. Tertib itu tertib masalah waktu, tertib masalah baju. Nah, ini tertib masalah waktu, tertib masalah baju. Yang biasanya seringkali berkaitan dengan madrasah ini ya khususnya anak-anak yang putra biasanya. Tapi insya Allah untuk tahun ini anak-anak ini bagus-bagus semuanya, tertib-tertib semuanya, rajin-rajin semuanya, ya. Masalah baju kadang itu yang mestinya bajunya dimasukkan senang gak dilepokno. Ini tidak boleh di sini ya. Kalau dimasukkan ya dimasukkan semuanya. Ini wujud dari tertib itu tadi, tertib. Kalau sepatunya harus pantopel, ini kami ingatkan ya, kami ingatkan bahwa di madrasah ini tidak boleh sekolahnya itu pakai sepatu yang bukan pantopel ya, kecuali hanya untuk olahraga boleh. Sepatunya harus pantopel. Tuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan sehat anak. Sehat itu indikatornya ya tidak sakit. Kemudian bisa menjaga bisa menjaga kebersihan jiwanya, kebersihan dirinya, dan juga nyaman di madrasahnya, nyaman, sehat itu. Yang kita ada lomba semat kelas buat, lomba kebersihan antar kelas setiap 3 bulan sekali anak-anak di madrasah ini. Ya, harapannya apa? Biar kelas kalian, kelas anak-anak itu terjaga kebersihannya, terjaga kenyamanannya. Kalau sudah kelasnya bersih, ya, insya Allah warga kelasnya itu sehat-sehat dan senang, nyaman berada di kelas itu. Gak kudu metu, kayak melbu kelas jam itu, ya. Kemudian nulu duduk di bangku baru 10 menit, wis gak kerasan, kudu metu soalnya kelas kotor kabeh misalnya. Itu ndak ingin gitu ya. Harus dijaga ini. Harus dijaga. Ini di antara program-program madrasah dalam menciptakan bagaimana madrasah ini menjadi madrasah yang sehat, madrasah yang warganya itu tidak gampang sakit. Warga madrasah itu berarti bukan hanya anak-anak, tapi guru itu juga warga madrasah. Bersih dan juga nyaman di madrasah. Kemudian yang ketiga, ini santun anak-anak. Santun itu indikatornya adalah sopan, kemudian saling menghormati dan peduli. Biasanya yang sering kali terjadi di pondok atau ya di lembaga-lembaga madrasah, itu ada anak itu yang nggak kerasan pengen pindah sebab temannya, ya, sebab temannya. Ini nggak kita inginkan di sini anak-anak. Ya, di madrasah ini harus bisa sopan, saling menghormati,
peduli kepada siapapun, ya, kepada siapapun, kepada guru itu. Kalau kepada guru bisa sopan, maka kepada kakak kelas juga harus bisa sopan. Ya. Kalau kepada yang lebih tua itu bisa menghormati, maka kepada yang lebih muda harus bisa menyayangi. Empati, peduli, itu harus dimiliki anak-anak semuanya. Kalau ada temennya yang misalnya sedih, harus punya jiwa peduli. Jangan sampai kemudian ada anak yang tidak kerasan sebab dibully oleh temannya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Dilokno oleh temannya, tidak boleh. Ya. Aku gak kerasan, Pak. Lapo kucing kok gak kerasan. Wong kelas itu dilokno mbek kaya. Tidak boleh, ya. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling mengejek. Harus bisa saling melengkapi. Santun, ya, santun. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Ya. Prestasi ini ya apa istilahnya itu? Yang kita ingin raih terakhir itu prestasi. Yang kita ingin menjadi harapan kita semuanya itu prestasi. Bisa menjadi juara itu prestasi. Nah, juara ini juga kemarin kami sampaikan. Kita tidak bisa, misalnya satu kelas ada 30 anak. Ya, kita harapkan bisa, tapi memang hukum itu tidak begitu. Kita harapkan semuanya pinter bahasa Inggris. Ya, kita berharap begitu. Tapi kita tetap meyakini bahwa setiap anak itu punya kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda. Nah, makanya tidak mungkin satu kelas itu juara satu semua, nggak mungkin. Ya, nggak ada ceritanya satu kelas juara satu semua. Ya juara satu semua ya juara satu di bidangnya masing-masing. Ya, yang jelas positif, jangan yang buruk. Pak, saya juara satu apa? Kabur dari pondok, nggak boleh. Mecahkan rekor 1 bulan bisa kabur 5 kali tanpa ketahuan oleh sapam. Itu prestasi tapi tidak bagus ya anak-anak. Tidak bagus, tidak boleh begitu ya. Saya Pak prestasi apa? Nyontek ketika ujian. Saya setiap kali ujian itu bawa kerpean. Saya selalu sukses menyembunyikan kerpean tanpa guru ada yang tahu misalnya, tanpa pengawas ada, ya itu bukan prestasi. Ya, prestasi itu unggul itu hal-hal yang baik anak-anak. Termasuk di situ saya tuliskan ada masalah kompetisi. Masalah kompetisi itu ajang kejuaraan lomba yang boleh diikuti oleh seluruh siswa-siswi MAM 9. Nanti yang juara di masalah kompetisi akan berpotensi untuk kita utus menjadi delegasi ikut lomba di kejuaraan yang di luar madrasah. Ini masalah kompetisi. Ada karya tulis ilmiah, ini juga menjadi program unggulan kita, anak-anak. Karya tulis ilmiah madrasah. Anak-anak masuk kelas 10, naik kelas 11, akan kita drill, ya, akan kita bimbing untuk membuat satu karya tulis. Ini juga menjadi salah satu syarat kelulusan anak. Ya, akan kita bimbing, akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kemudian terakhir setelah bimbingan nanti akan ada ujian karya tulis. Insya Allah ini akan jauh banyak memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian. Insya Allah jangan takut ya, jangan takut. Insya Allah ya, tentu ada bimbingan-bimbingan. Ini akan memberikan manfaat pengalaman yang luar biasa dalam dunia literasi anak-anak semuanya. Tulis menulis. Kemudian selanjutnya adalah ketika nanti anak kelas 12 lulus, itu bukan kemudian kita lepas begitu saja. Ada memang sekolah-sekolah itu yang anaknya lulus ya wis diculno begitu saja. Kamu mau daftar sekolah di mana? Terserah di mana. Nah, kita di madrasah sini itu next, Mbak. Kita dampingi anak-anak ya. Kita dampingi itu dalam artian
ya mau daftar kemana, itu kita apa istilahnya arahkan ya. Kita misalnya SNPTN, ya kita arahkan SNPTN, kita bantu ya. Mau apa namanya daftar ke Ma'had misalnya, kita bantu daftar ke Ma'had. Di antara program unggulan kita itu adalah PSL. PSL itu praktik studi lapangan. Ini mungkin anak-anak di desanya atau di kampungnya pernah didatangi santriwan-santriwati Al-Mizan, santriwan-santriwati Imam 9, itu ya di antara program ini praktek studi lapangan. Anak-anak yang mau lulus, ya anak-anak yang mau lulus ya diutus. Kalau kuliah itu namanya KKN bersama teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita nanti akan ada kelas tahfidz dan insya Allah juga ada kelas bahasa. Kelas tahfidz ini anak-anak sudah, kalau di data kemarin itu kurang lebih ada sekitar 15 sampai 17 santriwati yang khusus di kelas tahfidz. Dengan target 1 tahunnya bisa 4 atau 5 sampai 8 juz hafal. Luar biasa. Tentu kita doakan mudah-mudahan yang di kelas tahfidz juga sukses dengan tahfidznya. Yang di kelas bahasa sukses dengan bahasa. Yang di kelas reguler juga sukses dengan bakat dan minatnya. Itu. Kemudian ada beberapa program pendukung, di antaranya ya ada podcast itu yang mungkin anak-anak pernah lihat di media sosial ya. Podcast itu siaran langsung, bisa disaksikan melalui berbagai media massa, atau diskusi ringan, diskusi singkat itu podcast. Nah, ini termasuk program-program madrasah dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan visi dan misi Al-Mizan tadi. Nah, ini misi madrasah. Misi madrasah itu ya membentuk atau melaksanakan pembelajaran yang berbasis akidah salimah. Ini saya sampai jam berapa? Setengah 9. Akidah salimah, ibadah shahihah, akhlak karimah. Akidah salimah itu, akidah itu kan keyakinan. Akidah yang salim itu selamat. Akidah yang selamat. Akidah yang betul-betul diajarkan. Akidah yang betul-betul benar ya, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibadah yang sahih, ibadah yang betul juga. Nah, ibadah ada itu yang ibadah tapi sebetulnya itu bukan ibadah karena tidak diajarkan. Kemudian akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu ya akhlak yang mempunyai keistimewaan tinggi. Sopan termasuk tadi itu ya bagian dari akhlak karimah. Bagaimana kemudian membiasakan warga madrasah yang disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin seragam, disiplin ucapan, disiplin bahasa, disiplin apapun. Tidak ada orang yang sukses tidak ada orang sukses itu yang dia itu meremehkan masalah disiplin. Ya. Di antara salah satu kunci menjadi orang yang sukses itu adalah harus betul-betul memperhatikan waktu, harus betul-betul bisa mempunyai jiwa disiplin. Disiplin dalam hal apapun, sekecil apapun. Kemudian meningkatkan kegiatan madrasah dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani dan rohani. Ini ya, jasmani dan rohani. Ada olahraga, ada bimbingan-bimbingan tadi itu. Santun juga, kemudian ada ekstra-ekstra. Ini habis ini kita sampaikan ekstra. Ini diantara sarana yang ada di lembaga kami ya, sarana di madrasah kami. Ada kelas yang bersih, next Bang. Ada kelas yang bersih. Kita juga punya perpustakaan, ada lab komputer, lab IPA, lapangan olahraga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak, kita kembali berduka. Salah satu
jajaran Direksi MAM 9 Lamongan bagian kesehatan pagi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz Irfan Syaifullah. Kita doakan dia masih muda, masih bawah saya usianya anak-anak. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah kita ekstrakurikuler dan bimbingan. Ini beberapa ekstra yang ada di MAM 9 yang tentu berintegrasi dengan lembaga Al-Mizan. Di antaranya itu ada ekstra wajib dan ekstra yang tidak wajib. Next, Mbak. Nah, ada ekstra wajib dan ekstra yang tidak wajib. Ekstra wajib itu wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ya. Ketika anak kesini itu harus ikut ekstra ini. Hizbul Waton, tapak suci, muhadharah, muhadasah, kira itu ekstra wajib. Loh Pak, saya sakit, tidak bisa ikut tapak suci misalnya, ada apa-apa kecuali yang sakit. Kalau tapak suci itu kalau sakit ya memang nggak boleh ikut. Misalnya kok khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Ada yang tidak wajib itu ya kita harapkan ikut, tapi misalnya tidak minat ya tidak apa-apa. Futsal, voli, catur, badminton, tenis meja, songket itu kerajinan tangan. Tentu ada lagi juga ekstra yang lain, dan kita tuliskan semua di sini. Insya Allah anak-anak yang suka di bidang seni, suka di bidang olahraga, kemudian suka di bidang non akademik misalnya, insya Allah di lembaga MAM 9 Lamongan akan terakomodir dengan baik. Saya kira itu anak-anak yang perlu dan bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kembali lagi MAM 9 pagi ini berduka. Terima kasih. Ini pakai ada yang bertanya? Tidak ada ya. Terima kasih anak-anak. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga imunitas tubuh. Kalau anak-anak misalnya tidak begitu penting, tidak begitu perlu, jangan keluyuran ya. Saya pesankan jangan suka keluyuran, tetap di rumah. Insya Allah dengan begitu kita semua akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.